Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sambil dimulai aja mata pelajaran kita pada hari ini ada ya. Kalau yang jaringannya bagus bisa di-on-kan kameranya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Pada pertemuan kali ini kita bertemu lagi melalui Google Meet. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari lebih dalam lagi terkait klasifikasi materi yang kemarin telah kita bahas. Tapi sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Suara kakak bisa terdengarkan adik-adik semuanya? Ada kedengaran. Jadi kemarin kan kita telah mempelajari klasifikasi materi. Klasifikasi materi itu kan kemarin terbagi menjadi dua bagian, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Nah, zat tunggal itu juga dibagikan menjadi unsur dan senyawa, dan zat campuran ada juga campuran heterogen dan campuran homogen. Nah, sekarang kita akan membahas lagi lebih dalam lagi terkait materi tersebut. Ini kakak share screen dulu sebentar. Nah, kelihatan share screen-nya deh. Nah, kemarin kan kita sudah mempelajari terkait klasifikasi materi dari bagian-bagiannya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang cara memisahkan campuran. Nah, seperti yang kita sudah pelajari kemarin, campuran itu adalah terdiri atas dua zat atau lebih. Benar. Terdiri atas dua zat atau lebih. Nah, untuk memperoleh zat murni, penyusun campuran tersebut harus dipisahkan. Nah, zat-zat dalam campuran tersebut dapat dipisahkan secara fisika. Prinsip pemisahan campuran didasarkan pada perbedaan sifat fisiknya. Seperti ini, wujud, zat, ukuran partikel, titik leleh, titik lidah, dan lain sebagainya. Nah, metode campuran ini banyak sekali kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya itu dalam kehidupan sehari-hari kita ada seperti misalkan air kita kotor. Air kita kotor itu kita ingin menjernihkan air. Nah, itu adalah salah satu metode pemisahan campuran. Dan juga seperti kita membuat garam. Maksudnya membuat garam kan garam tidak mungkin terbentuk kalau tidak ada prosesnya gitu. Dia garam itu dari prosesnya dari air laut menjadi garam. Nah, itu ada metode pemisahannya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang metode pemisahannya tersebut. Nah, metode pemisahan campuran itu yang sering digunakan antara lain satu penyaringan atau filtrasi, yang kedua sentrifugasi, yang ketiga sublimasi, yang keempat krotomografi, dan yang kelima distilasi. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan mempelajari metode pemisahan campuran tersebut. Jadi yang pertama kita mempelajari yaitu filtrasi atau penyaringan. Nah, salah satu metodenya, jadi bisa adik-adik lihat pada gambar tersebut ada kristal garam dan ada air atau cairan. Nah, air, cairan, dan kristal garam itu digabungkan menjadi satu seperti contoh. Jadi dia dimasukkan ke dalam penyaring. Nah, penyaring itu dia akan menyaring dan membedakan atau memisahkan cairan dan padatan. Nah, jadi yang di tempat saringan ini adalah padatan, yang di bawah ini adalah cairan. Nah, seperti itu teknik pemisahan filtrasi, yaitu metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut berdasarkan perbedaan ukuran partikel zat yang bercampur. Yang kedua ada sentrifugasi. Nah, sentrifugasi ini metode ini sering dilakukan sebagai pengganti filtrasi yang tadi. Jika partikel padatan yang di dalamnya memiliki campuran dan ukuran yang sangat halus dan campuran itu lebih sedikit. Metode sentrifugasi ini digunakan secara luas untuk memisahkan sel darah merah dan sel darah putih. Contohnya dari plasma darah.
Nah, di sini kan ada gambar nih, ada gambar warna biru dan ada warna abu-abu. Nah, warna biru ini adalah plasma darahnya dan warna abu-abu ini endapannya yaitu sel darah merah atau sel darah putih. Nah, biasanya ini digunakan untuk kedokteran. Kita lanjut lagi, yang ketiga ada distilasi atau penyulingan. Pemisahan campuran dengan cara distilasi atau penyulingan banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kegiatan industri. Pemisahan campuran dengan cara penyulingan digunakan untuk memisahkan suatu zat cair dari campuran. Prinsip kerjanya didasarkan pada perbedaan titik didih dan zat cair yang bercampur, sehingga saat menguap zat akan terpisah. Nah, contohnya ada pada gambar di sini. Di sini ada api dan ada cairan. Cairan itu karena api jadi menguap dia. Dia menguap, setelah menguap memasukkan ke dalam bagian ini, pipa yang warna biru ini, dan akan keluar zat yang akan terpisah tersebut di sini. Nah, itu proses distilasi atau penyulingan. Lanjut lagi, yang keempat ada kromografi. Nah, metode pemisahan dengan cara kromografi ini digunakan secara luas dalam berbagai kegiatan. Di antaranya untuk memisahkan berbagai zat, warna, tes urin untuk orang yang dicurigai menggunakan obat terlarang, contohnya, atau seseorang yang atlet yang dicurigai menggunakan doping. Nah, salah satu contohnya juga yang lebih erat kepada kita sekarang yaitu untuk tes COVID-19, itu juga digunakan teknik kromografi ini untuk mengetesnya. Untuk mengetahui bagaimana cara pemisahan secara kromografi, pemisahan campuran dengan cara kromografi pada umumnya digunakan untuk mengidentifikasi suatu zat yang berada dalam suatu campuran. Prinsip kerjanya didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel yang bercampur ke dalam medium ketika dialiri suatu medium gerak. Nah, ini di sini ada gambarnya. Jadi jika dia dialiri, maka nanti akan terpisah warnanya dan ada bercaknya, berarti itu ada zat yang lain atau campuran zatnya tersebut. Kita lanjut lagi ke yang kelima, ada sublimasi. Nah, prinsip sublimasi, pemisahan campuran dengan cara sublimasi ini didasarkan pada campuran zat yang memiliki satu zat yang dapat menyublim perubahan wujud zat padat ke wujud gas. Nah, sedangkan yang lainnya tidak dapat menyublim. Contohnya campuran iodin dengan garam dapat dipisahkan dengan cara sublimasi. Nah, di sini ada gambar proses sublimasi. Jadi ada api dan ini membentuk gas di dalam kotak tersebut. Jadi kita lanjut lagi. Nah, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan terkait metode pemisahan campuran tersebut, adik-adik? Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum mengerti tentang metode tersebut? Baik, kita lanjut aja ya. Selanjutnya nih ada benda-benda yang dapat mengalami perubahan. Selanjutnya, nah, benda-benda yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari sering mengalami perubahan yang dapat diamati secara langsung dan ada yang membutuhkan waktu yang lama. Nah, contohnya benda yang mengalami perubahan yang waktunya sangat singkat adalah contohnya tisu yang dibakar. Nah, tisu kan zatnya yaitu berupa tisu, setelah dibakar dia berubah menjadi abu. Tapi dia prosesnya sangat cepat. Nah, ada juga perubahan materi itu yang memerlukan waktu yang relatif cukup lama. Contohnya berkaratnya besi, itu bisa berbulan-bulan atau bertahun-tahun untuk berkaratnya. Itu perubahan yang lama. Nah, sebelum membahas lebih jauh lagi tentang perubahan materi ini, kita perlu mengetahui tentang sifat-sifat zat terlebih dahulu. Sifat-sifat benda yang sangat penting diketahui untuk membedakan perubahan-perubahan yang terjadi pada benda tersebut. Nah, sifat-sifat benda secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu sifat fisika dan sifat kimia.
Nah, sifat fisika adalah sifat yang berkaitan dengan keadaan fisik suatu zat. Nah, sifat fisika termasuk dalam bentuk, warna, bau, titik didih, titik beku, titik leleh, daya hantar, ukuran partikel, dan massa jenis. Sifat kimia merupakan sifat yang berhubungan dengan mudah atau sukarnya zat tersebut untuk bereaksi secara kimia. Nah, kita membahas tentang satu, perubahan fisika. Bahwa perubahan materi yang ada tidak menghasilkan zat baru, ada pula yang menghasilkan zat yang baru. Perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru disebut perubahan fisika. Komposisi materi tersebut juga tidak berubah. Misalnya es yang mencair, baik dalam bentuk padat maupun dalam bentuk cair, keduanya tetaplah air. Contoh perubahan fisika yang lain adalah menguap, mengembun, mencair, membeku, menyublim, melarut, serta perubahan bentuk lainnya. Jadi sifat fisika ini dia tidak menghasilkan zat baru, tapi berubah menjadi bentuk-bentuk yang lain, tidak apa-apa, seperti contohnya kan tadi air. Jadi dia bisa membeku, bisa menguap, tapi tetaplah dia tetap air. Itu namanya perubahan fisika. Yang kedua ada perubahan kimia. Nah, kita perhatikan sebuah kayu yang dibakar. Nah, kayu kalau sebelum dibakar kan dia misalkan menjadi kayu, atau kita sebut dia mengandung serat selulosa. Nah, jika kayu itu dibakar, dia akan berubah menjadi arang atau karbon. Beda seperti yang tadi, kalau perubahan fisika dia misalkan air, dia tetap air. Kalau perubahan kimia dia berubah menjadi zat baru. Nah, seperti contohnya tadi kayu. Kayu kan dari kayu, kalau dibakar menjadi arang. Nah, itu perbedaan dari perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, salah satu contoh perubahan kimia antara lain perubahan kimia yang sering terjadi di alam adalah proses perkaratannya besi. Nah, besi sebelum berkarat merupakan unsur Fe, tetapi setelah berkarat menjadi senyawa Fe. Dengan demikian kita dapat mendefinisikan perubahan kimia adalah perubahan zat yang menghasilkan zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Zat baru yang terbentuk dalam perubahan kimia disebabkan dengan adanya perubahan komposisi materi. Nah, perubahan tersebut dapat berupa penggabungan sejumlah zat atau perbedaan zat. Berlangsungnya perubahan kimia dapat diketahui dengan ciri-ciri. Nah, 1. Terbentuknya gas baru. 2. Terbentuknya gas. 3. Terbentuknya endapan. 4. Terbentuknya perubahan warna. Yang kelima, terjadinya perubahan suhu. Nah, kita akan membahas kelima hal ini. Jadi, kita lanjut saja langsung ke pembentukan gas. Pembentukan gas. Nah, reaksi kimia yang bersifat unik. Beberapa reaksi kimia tertentu dapat membentuk gas. Contohnya, reaksi kimia yang membentuk gas ialah logam magnesium dengan asam klorida. Reaksi tersebut dapat dituliskan seperti tulisan yang di bawah ini. Jadi magnesium digabungkan dengan asam klorida menjadi magnesium dan gas hidrogen. Nah, gas yang terbentuk dapat kamu lihat menjadi wujud-wujud gelembung kecil. Nah, gas tersebut adalah gas hidrogen. Contoh reaksi pembentukan gas yang lain adalah reaksi elektrolis air menjadi gas hidrogen dan oksigen. Yang kedua ada pembentukan endapan. Nah, reaksi kimia pengendapan ini adalah reaksi yang menghasilkan suatu senyawa yang berbentuk padatan. Padatan tidak larut dan tidak bercampur secara homogen dengan cairan yang di sekitarnya, sehingga itu disebut dengan endapan. Nah, salah satu contoh reaksi yang membentuk endapan ialah reaksi antara barium klorida dengan natrium sulfat yang menghasilkan endapan barium sulfat berwarna putih. Lanjut lagi ke yang ketiga ada perubahan warna. Nah, mengapa reaksi kimia menghasilkan perubahan warna yang berbeda-beda?
ketika suatu reaksi kimia berlangsung, maka akan terjadi perubahan komposisi dan zat baru yang memungkinkan memiliki warna yang berbeda. Contohnya reaksi kimia yang memberikan warna yang khas adalah reaksi kimia tembaga sulfat dengan air. Nah, jika tembaga sulfat belum dikasih air, dia masih berwarna putih. Jika ditambahkan dengan air, dia menjadi warna biru. Itu salah satu contohnya. Jadi salah satu contoh reaksi kimia itu menghasilkan perubahan warna. Yang terakhir ada perubahan suhu. Nah, reaksi kimia yang disertai dengan perubahan energi salah satunya bentuk energi yang menyertai reaksi kimia adalah energi panas. Dengan demikian terjadinya perubahan kimia yang ditandai dengan perubahan energi panas atau aliran kalor dari atau ke lingkungan. Akibatnya suhu hasil reaksi dapat menjadi lebih tinggi atau dapat menjadi lebih rendah daripada suhu asalnya. Nah, demikianlah pembelajaran yang dapat kakak sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika adik-adik ada yang ingin ditanyakan dulu terkait materi, bisa ditanyakan dulu sebelum nanti kakak akhiri pertemuan pada kesempatan kali ini. Ada yang ingin ditanyakan kah adik-adik? Tidak ada, Kak. Tidak ada, Kak. Nah, jadi kalian ini kan pertemuan kita kalau ikut Google Meet ini terbatas ya. Jadi jika kalian ingin mempelajari lagi, kan ada buku paket kan masing-masing, dan bisa juga kalian mencari bahan-bahannya di internet, sangat banyak untuk pelajaran materi tersebut. Jadi dapat kita tarik kesimpulan, campuran bisa dipisahkan dengan beberapa metode yaitu penyaringan, sentrifugasi, sublimasi, kromografi, dan distilasi. Nah, setelah itu dia juga dapat mengalami perubahan, benda-benda juga ada yang mengalami perubahan gitu. Dia perubahannya ada bersifat fisika dan bersifat kimia. Yang bersifat kimia ada berbagai macam ciri-cirinya, yaitu terbentuknya gas baru, terbentuknya zat baru, terbentuknya endapan, terjadinya perubahan warna, terjadinya perubahan suhu. Nah, kalau seperti itu, jadi banyak sebenarnya yang dapat kita pelajari kembali terkait materi tersebut, tapi berhubung pertemuan kita kemungkinan kan adik-adik ada yang paketnya sedikit atau bagaimana, jadi kakak tidak agak lama-lama untuk pertemuan tersebut. Jika adik-adik ada yang ingin ditanyakan bisa bertanya di grup, atau jika adik-adik ingin mempelajari materi lebih lagi bisa adik-adik mencarinya di internet. Jika misalkan adik-adik habis ini mempelajari lagi terkait materi tersebut, ada yang ingin ditanyakan bisa adik-adik tanyakan ke kakak di grup atau di chat pribadi kakak tetap nanti kakak balas sebisa kakak gitu. Jadi demikian kakak akhiri. Jika ada salah-salah kata yang kakak kurang berkenan, kakak mohon maaf. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dapat bertemu kembali pada kesempatan berikutnya. Terima kasih.